dingin di kota Jakarta, tapi kita tetap semangat untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Baik, hari ini seperti biasanya kita ke pojokan dulu sebelum kita ke tamu-tamu saya. Tamu-tamu saya ini artis-artis papan atas, semuanya terkenal luar biasa. Kita pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, pakai data dari dunia nyata maupun dari dunia. Berita yang lagi hot banget nih hari ini, orang yang menunggu perkembangannya, ini adalah tentang Rachel Fenya. Ini seorang selebgram yang kemarin diperiksa karena diduga dia kabur dari karantina setelah pergi ke Amerika. Ya, harusnya dia menjalani karantina waktu itu 8 hari. Tapi dia tuh diketahui atau diduga nggak karantina, bahkan sempat karantina 3 hari, belum selesai 8 hari, udah kabur dan merayakan ulang tahun di Pulau mana sih, di Sumba, Pulau Sumba kalau nggak salah, gitulah ya kurang lebih. Tapi hari ini dia dipanggil karena kasus mobilnya. Ribet ya. Diperiksa karena karantina, ini hari ini diminta keterangan karena mobil. Gara-garanya apa? Gara-gara waktu dia diperiksa kasus karantina, dia datang itu naik mobil Mercy, ya kan? Pulang dia naik mobil Alphard, tapi masalahnya mobil itu platnya adalah RFS. Belakangnya RFS ini, gitu kan. Lalu diusut lah, kok bisa pakai mobil itu? Karena RFS ini yang diketahui itu adalah ya. Ibu Desi mobilnya apa belakangnya, Bu? Ini RFS gitu ya kan. Terus biasalah kan, mobil RFS punya siapa, itu pejabat siapa, eselon 1 yang menjemput Rachel Fenya, itu mobil siapa gitu kan. Terus dicek lah, ternyata setelah dicek lah mobil ini belum bayar pajak setahun gitu ya kan. Terus setelah dicek lagi lah, nomor itu harusnya mobilnya warnanya putih, kenapa itu hitam? Ya itu masalahnya. Harusnya Rachel Fenya itu ditanya kemarin hari Senin, tapi dia minta waktu untuk diundur hari ini. Harusnya jam 10, dia datang lebih pagi, jam 7 pagi. Sehingga nggak ada wartawan belum pada datang. Ya. Jadi nggak ada yang ditanya, ada foto, ada gambar, nggak ada, mohon maaf. Itu gara-garanya waktu dia diperiksa masa tentang karantina itu dikerubutin wartawan banget. Jadi akhirnya mungkin dari polisi juga kebijakannya udah datang pagi lah, biar nggak dikerubutin ya. Lagi kita masih pandemi ya kan. Ini dia datangnya pagi-pagi. Terus sudah diminta keterangan, ada beberapa informasi yang didapat oleh rekan media dan juga menjadi sorotan dari media akun-akun gosip. Kenapa tiba-tiba mobil yang tadinya hitam, si Alphard itu yang platnya belakangnya RFS, tiba-tiba hari ini jadi putih gitu. Gitu ya, ada di putih warnanya. Dan platnya sama, cuma warnanya jadi putih gitu. Ternyata menurut keterangan kata Rachel Fenya, enggak, itu enggak diapa-apain, itu cuma distikerin. Bukan luntur karena hujan, bukan. Jadi mobilnya itu karena dia tadinya emang pengen warna hitam, cuman yang tersedia tipe ini warnanya putih, makanya sama dia distikerin jadinya hitam gitu. Jadi ketika mau diperiksa ya dicopot stikernya. Aku nggak ngerti mobil ya, apakah bisa secepat itu? Aku nggak tahu, ya kan. Tapi ya itu dia bilang. Tapi ada juga yang banyak yang mencuriga. Masa sih tipenya emang sama? Aduh, mohon maaf, saya belum punya itu mobil, jadi saya bisa bedain ya kan. Terus ada lagi artikel, dia kayaknya kena dendanya tuh denda karena plat nomornya itu tidak sesuai dengan catnya. Itu 500.000. Karena ubah warna mobil RFS. Cuman yang menjadi pertanyaan ini belum clear. Ini RFS kalau di artikel saya baca itu atas nama Rachel Fenya. Jadi ini RFS sebenarnya ini nomor apa sih sebenarnya? Buat pejabat sipil, tapi kok yang punya Rachel Fenya? Apa dia beli belum ganti nama apa gimana? Saya nggak tahu ya. Terus habis gitu masalah karantina juga belum tahu, belum ada kelanjutannya lagi gitu. Jadi sabar, harap sabar. Ini tapi menjadi pembelajaran ya. Kalau kita daftarnya tuh mobil apa, jangan diubah warnanya, kalau nggak kita kasih tahu dendanya 500.000. Terus cek udah bayar pajak belum? Aku udah bayar pajak belum ya? Mudah-mudahan udah. Oke, baiklah. Nah, ini komentar netizen yang menarik kita baca. Komentar netizen bunyinya adalah, kalau malam pakai dark mode. Bisa berubah set. Iya juga ya. Kan pakai itu dijemputnya malam jadi gelap gitu, pagi jadi putih ya. Baik, lanjut berikutnya. Oh, minta waktu diundur buat nunggu warnanya luntur. Enggak gitu juga. Yang berikutnya ada lagi.
RFS-nya nggak cuma satu kali. Oh, maksudnya ada 2, tapi kan 139 sama. Lanjut. Ini berarti nomornya udah tahu banget ya orang ya. Itu mobilnya, tapi mobilnya lagi ditahan di kepolisian gitu. Lagi komentar berikutnya, kemarin saking kotornya jadi gitu. Ini dicuci. Netizen ini kadang-kadang komentarnya suka menghibur, walaupun untuk yang bersangkutan kalau bacain kesal banget pastinya ya. Gitu, ya udahlah, ini ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari kasus ini ya. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini aduh, ini mah artis sudah malang melintang, tapi sekarang dia menjadi politisi. Dan bahkan ke depannya kita mana tahu ya, siapa tahu dia jadi pejabat yang lebih dari eselon 1 gitu. Jadi gubernur gitu. Kita lihat dulu profilnya Desi Ratnasari dan Nashwa putrinya berikut ini. Ya, sudah bersama Desi Ratnasari dan Nashwa adiknya ya. Terima kasih, dia nggak sebut kalau dibilang adiknya. Bukan Karena memang sering ya, dibilang gitu ya, Iya, ya. tapi emang sering. Terus kamu reaksinya gimana? Kadang-kadang nggak bereaksi, udah melipir. Emang, tapi pernah kejadian kan? When we were somewhere, Iya, kita liburan. habis sering itu, banget. Why? You really so like your sister. Oh, yeah, you're like Lagi twins. banget. katanya. Utui? Terus dia langsung bilang, excuse me, she's my mom. Terus cari tempat lain, aku nggak di sini lagi. Yaudah Bisa sama bunda. Iya. Oke, ada Q&A kita baca nih buat mereka berdua. Yang pertama pertanyaan buat siapa? Teh Desi. Oke. Lebih milih dilamar laki-laki atau dipinang jadi gubernur? Dilamar laki. Hah? Dilamar laki. Serius? Maaf ya, Mas. Masa? Ya. Kemarin katanya belum ada rencana mau nikah lagi. Ya emang belum sih, cuman kan kita nggak pernah tahu kalau Allah takdirin di depan katanya dirimu misalnya mau memperkenalkan, terus katanya klik cocok. Nah iya, Why not? iya Gitu sih. kan. Memang kalau di ini jadi gubernur kenapa? Pusing. Pusing. Soalnya kan kita itu tanggung jawabnya banyak banget masyarakat. Banyak. Kalau sama dilamar satu orang kan tanggung jawabnya ketemu dia aja. Oh, ya. Tapi Desi kan kita tahu dari kecil tuh udah kerja. Sampai sekarang juga masih berkarir gitu Iya. di politik. Ada pernah punya bayangan gitu nggak sih sebagai perempuan tuh, aduh kayak udah punya suami nanti itu ya udah di rumah aja. Kerja juga Pernah. suka-suka doang gitu. Pernah kepikiran gitu. Tapi kayaknya Allah takdirin saya kerja kayaknya ya. Pernah. Pernah ngomong juga sama Nas, kayaknya enak ya kalau punya suami gitu ya. Udah cus kemana jalan sama suami aja libur-libur. Tiba-tiba cus kemana kan tetap aja bekerja katanya. Iya kali ya takdirnya memang kerja gitu. Gitu. Tapi kamu bunda ini kan ya aktif ya kerja Aktif ya gitu banget, ya. aktif Kamu banget. sempat pernah nggak sih sebagai anak tunggal gitu merasa sepi kesepian, aduh bunda sibuk tapi ya udahlah gitu. Pernah nggak? Itu dulu. Dulu sekarang lebih Dulu, seneng. jadi kayak gitu enggak juga. gitu ya. Dulu tuh umur berapa? SD kali ya bun, SD. Kalau kan sampai dulu SMP. bunda lebih sering syuting juga, dulu kan lebih banyak syuting. Terus SMP baru mulai yang DPR, sering ke Sukabumi. Terus emang agak sepi kan. Cuman terus aku sering banyak ekskul sih setelah pulang sekolah, jadi aku ekskul. Pulangnya juga malam kan, lumayan sore, maghrib baru pulang. Tapi karena sekarang waktu SMA tuh di pesantren, jadinya nggak kerasa. Oh jadi nggak kerasa Sad, karena ya. banyak teman-teman rame gitu ya. Dan sekarang dia lebih memilih teman-temannya sesungguhnya daripada bertemu dengan diri. Ibunya yang nyesel kan bun ya. Lebih sibuk waktu jadi artis atau waktu jadi anggota dewan? Sejujurnya sama aja. Tapi mungkin waktu sinetron dulu sih lebih stripping ya bunda Iya. ya. Lebih banyak waktu Stripping. stripping, nggak kayak hampir nggak ada di rumah. Hampir nggak ada. Sad, ya. Pantesan kaya raya ya. Masya Allah, amin, ya Allah ya Rob, amin. Jangan bilang gitu Amin, dong, amin. nanti laki tambah takut. Aduh Aku laki-laki biasa aja loh. Kalau laki-laki takut berarti itu bukan jodohmu. Harus yang pede ya. Nah, ya. Yang berikut ada ya lanjut. Teh Desi, kata Mimi Kade. Gaji anggota dewan itu ada gaji awal bulan, Oke. ada dana aspirasi Keren dan amat. tunjangan. Setahun bisa dapat 4,2 M. Emang benar segitu atau lebih sebetulnya? Nah, Enggak. Kalau saya boleh bilang gini, kita tuh gaji sebetulnya satu kali. Cuman namanya ya digaji sama negara ya, ditransfer tergantung kepada yang memberikannya kepada kita gitu kan. Nggak bisa pokoknya gue harus tanggal sekian, nggak bisa ya. Kita ikut aja ditransfernya tanggal berapa. Jadi itu bertahap tanggalnya. Ya, gitu. Tapi totalnya bisa segitu memang. Kalau menurut saya Kan ada dana, terus Banyak habis itu ada dana amat ya. reses apa segala macam. Orang kadang reses gede juga ya gitu dananya. kalau berbicara soal reses, orang pasti berbicara, oh alhamdulillah gitu. Tapi sesungguhnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dengan dana itu dan dinilai itu sangat kurang sekali untuk bisa mengcover semua aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak tercover dan terpenuhi oleh program pemerintah.
ataupun eksekutif di daerahnya. Gubernur, bupati, ataupun wali Contoh, kota. contoh, kegiatan seperti Contoh apa? misalnya, ada beberapa di wilayah Sukabumi Selatan misalnya. Itu ada sekolah yang mau roboh gitu. Nah itu mereka harus menunggu dana aspirasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pusat, lalu kemudian diberikan kepada Jawa Barat. Dari Jawa Barat pasti banyak wilayah-wilayah di kabupaten kota, 27 wilayah kabupaten kota. Kebagiannya kapan? Pasti nunggu dalam jangka waktu 5 tahun belum tentu kebagian. Nah kita sebagai anggota DPR itu hadir untuk bisa membantu dan memenuhi aspirasi tersebut. Dengan Jadi dana kalau itu berbicara, tadi, jadi dana itu reses. bukan masuk rekening kita dan ini milik Ono. Kita Kembali pun lagi. memiliki kewajiban untuk kemudian melaporkannya kegiatan-kegiatan tersebut dan itu masuk di dalam laporan di BPK. Jadi gedean mana honor sebagai artis? Artis. Makasih. Jadi kenapa mau sampai 2 periode loh? Karena mungkin tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Kalau dulu saya bertanggung jawab untuk diri saya. Ibu saya challenge saya, kamu punya ilmu sekolah 2 kali, sampai S2 2 kali, DPR sekarang sekolah S3 lu jadi artis ijazah nggak kepake, kata mama. Nanti ditanya oleh di akhirat ilmunya untuk apa. Terus saya bilang ya makan enakan ini kan tanggung jawab cuma buat kita doang. Terus apa nanti ditanya, kata mama. Oh iya deh. Jadi buat saya ini adalah tujuan hidup saya yang sudah berbeda. Bisa bermanfaat. Bisa memberikan sesuatu yang berbeda juga untuk masyarakat dan memberikan kebahagiaan yang berbeda. Luar biasa. Nah, anaknya Nasya. Nasya, kamu katanya cita-citanya pengen juga bergabung sama PBB di Iya, insya FAO Allah. ya? Amin, Hah? amin, Amin. amin. Itu Iya. memang cita-citanya. Gak pengen jadi anggota dewan juga? Enggak segini. Kenapa nggak mau? Enggak. Mungkin kalau misalnya emang interestednya ke FAO itu karena suka community service sih kayak Community begitu. service. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda Bunda kan juga kurang lebih sama dia lebih ke community social service-nya. services. Kalau saya kan ada nilai politisnya, dia Iya. nggak suka dengan nilai-nilai Iya, politis. Sosial betul. aja Itu gitu ya. nggak, not Kamu my cup. rencananya mau sampai S berapa? Dia udah bilang. S berapa? S2 aja cukup. S2 aja. Masa sekolah melulu katanya. Terima kasih ya Bunda udah ngasih contoh yang baik. Tapi Nasu sampai S2 aja oke. Biar Bunda Ya, aja yang Bunda punya contoh. sekolah ya. Terus kamu dulu katanya pada cita-citanya waktu kecil pernah pengen jadi badut. Iya benar, benar karena kan dulu tuh sering banget ngeliat badut, cuman takut, apalagi kan dulu tuh banyak badut yang McDonald kalau datang ke McDonald, tapi kan, Kamu serem gitu. iya jadi kan serem kan, atau badut yang di pinggir jalan gitu, terus karena ngelihat itu jadi pengennya badut yang nggak nakutin buat Oh, anak-anak. pengen gitu. jadi badut yang nggak nakut. Oke, ada pertanyaan yang berikut, ini ada pertanyaan dulu baru itu ya. Emang ya itu nggak macam Kanasya. Bunda Desi udah ada pacar ya? Kasih tahu dong. Saya pikir tuh saya yang nanya anak saya bukan ya anak. Nih biasanya anaknya udah punya pacar enggak? Ini tanya bundanya. Bunda, alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. enggak. Oh iya. Maaf, enggak, belum ada. Oh, Jadi sebelum ini ada, yang terakhir ada. terakhir gimana Bun? Bunda jawab. Orang dia tuh nggak pernah, dia pernah nanya gini, Bun, itu nggak ada lagi Bun? Hah? Yang mana? Sesudah yang mana tuh nggak ada lagi? Yang Nggak boleh ngomongin yang ada. Nggak boleh. Sesudah yang itu udah nggak ada lagi yang baru? Atau nggak ada yang dikenalin ke kamu? mungkin ada beberapa mungkin yang biasa teman Bunda ngenalin, cuman Ada beberapa. Cuma Aduh, nggak itu jelas buka banget statusnya ya, ada apa beberapa gitu. itu ya. tapi ya gitu sih mungkin Belum ada yang serius? belum waktunya. Belum ada ya? Tapi Belum ada yang kenapa tepat. nggak bolehnya? Kenapa harus dicari tanya kasih tahu dong? Ih, bukan nggak boleh kok, boleh-boleh aja. Tapi? Cuman titik. Cuman nih Naswa duluan lah, masa bunda duluan gitu kali ya maksudnya gitu. Iya kali ya udah 2 kali juga ya nggak ngaruh nggak ngerti pisan gitu ya harusnya ngerasain diri. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Nah, alhamdulillah. jangan sampai bunda duluan gitu kan. Itu kebangetan. Enggak lah. Gimana? Enggak ya? Enggak Atau boleh lah. Saya terserah? sih boleh-boleh aja dia punya pacar tapi memang dia pengen fokus kuliah dulu katanya. Iya. Oh serius? Kayaknya I still have a lot of places and I have kayak to explore gitu. So I wanna explore myself dulu, mengenalin diri, baru so when I'm ready with myself then I can start with other things. Oke, next. Pertanyaan berikutnya Desi, menurut Desi, kalau kita digodain laki-laki dengan catcalling kita harus gimana ya Teh? Aku kadang lihat mukanya aja nggak berani. Oh ada videonya, cuplikan di film Bukan Perempuan Biasa. Oh ini zaman dulu dong. Di zaman dulu ya. Oke. Coba kita lihat. Najwa itu kayaknya sehari
keseharian Bunda gitu kalau lagi jutek ya. Iya, bener banget tapi bener banget. Bener kan? Straight face. Kayak gitu, set, siapa tadi gitu ya. Gitu. Tapi dalam kehidupan nyata pernah nggak begitu? Saya pernah ngalamin dalam kehidupan nyata zamannya saya kuliah. Mm-mm. Itu saya samperin kayak tuh persis kayak gitu, tapi maksudnya sebelum ini kan sebelum saya syuting itu gitu maksudnya ya. Jadi saya nggak template dari adegan itu gitu. Itu saya saking ada orang yang kenalan, saya kan paling gak suka nih kalau cowok-cowok, maaf ya cowok kalau ngumpul ya, maaf ya, kan gitu tuh kan. Udah saya diemin tuh, besoknya saya tahu tuh, cuman ada bertiga saya samperin. Oh. Tumben nggak ngoling, saya bilang gitu nggak, suksu, saya gituin. Berkat Kenapa? cuit, kenalan Heeh, gitu ya? Kayak gitu-gitu. Terus kemudian abis itu alhamdulillah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi hari kenalan sama mereka? Enggak. Kalau dia nggak sopan sama kita, kenapa kita harus kenal? Iya benar. Kalau ngumpul tuh jangan godain cewek, bikin boy band. Oke. Kamu pernah nggak kalau kamu? Kalau marah gimana? Sama nggak kayak Bunda? Enggak, dia sangat baik. Dia sangat baik. Sangat baik. Amin, amin. Coba gimana, Nak? Kamu gimana kalau di catcalling sama cowok? Sweet gitu. Alhamdulillah sih belum Pernah ada pengalaman ya? Mungkin apa ya, biasanya waktu itu pernah sih waktu sebenarnya di SMA aku iya. pengen jalan mau ke Indomaret. Terus Ini masih bolos ya Bun? Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus? Astagfirullahaladzim. Terus? Apa, pokoknya mau ke supermarket. Terus? Terus pokoknya ada bengkel biasa, terus ada kayak yang apa, Ngumpul-ngumpul. ya mekanisnya, terus disaut-saut. Aku cuma lewat sih karena aku belum berani nggak kayak Bunda gitu. Oh, jadi kamu Belum tipe berani. aduh lah mendingan Dia tuh udah. sangat halus banget. Kalau ini kan petarung ya, astagfirullahaladzim petarung. Maksudnya ya memang harus mandiri sih dari dulu gitu. Jadi ya kalau ada yang kayak gitu kenapa? Something ada problem. Pernah juga jangan sedih. Waktu lagi kuliah nih, biasa kan ada ngomongin saya di belakang. Jujur. Miss Terus no saya comment, denger, miss no comment gitu. saya denger lah tuh ada temen Des, lu gini diomongin gini. Ini udah pada tua nih, maksudnya bayangin Kuliah. S2 kan udah bukan S2? anak lagi. Tapi bukan di sekolah saya yang sekarang ya, bukan. Habis gitu terus saya teleponin satu-satu, dia have a problem with me, saya bilang. Saya nggak berteman sama kalian, nggak apa-apa, saya kesini cuma mau sekolah. Guys, kalau aku ngomongin Desi jangan dilaporin ya. Kita masih kan ngobrol lagi sama mereka berdua, tapi kita mau gabung lagi nih. Ada satu, ini pernah jadi suaminya dulu ya? Iya, suami banget ini. Suami banget yang ini. Di film. Kita lihat profilnya Om Indro Warkop berikut ini. Oke, baiklah. Sudah ada Om Indro di sini. Apa kabar Om? Baik, Oke, alhamdulillah. aku kalau manggil Om jadi aku kesannya ponakan terus gitu ya. Padahal aku seumuran loh. Ya. Om Indra duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Om Indro fitnah atau fakta? Bahwa Om Indro nggak nyangka tapi sekaligus bangga dan senang gitu ya. Ketika kehadiran Om Indro sebagai saksi di pernikahan anaknya almarhum Dono itu membuat Om saat ini disamakan dengan Vin Diesel. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi seperti apa sih kedekatan. Sama ya penampilannya ya. Berotot. Kita akan bahas lagi lebih dalam. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.